1 Yohanes 4:7-12 Alkitab. 1 Yohanes 4,7 Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi secara khas, karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang secara khas mencintai lahir dari Tuhan dan secara khas mengenal Tuhan. 1 Yohanes 4:8 Barang siapa tidak mengasihi secara khas, ia tidak pernah mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4:9 Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan kepada kita sesaat, bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya suatu saat kita dapat hidup melalui Dia. 1 Yohanes 4:10 Disinilah kasih, bukan karena kita mengasihi Allah pada waktu itu, tetapi bahwa Ia mengasihi kita pada waktu itu dan pada waktu itu mengutus anaknya untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4:11 Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah begitu mengasihi kita pada waktu itu, seharusnya kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4:12 Tidak seorang pun pernah melihat Allah sendiri. Jika kita secara khas saling mengasihi, Allah secara khas berdiam di dalam kita, dan kasih-Nya telah disempurnakan di dalam kita. Saling mencintai. 1 Yohanes 4,7 Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi secara khas, karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang secara khas mencintai lahir dari Tuhan dan secara khas mengenal Tuhan. 1 Yohanes 4:8 Barang siapa tidak mengasihi secara khas, ia tidak pernah mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Yohanes 13:35 Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tampaknya Yohanes mengulangi poin ini untuk penekanan. Selain dari kebenaran fundamental iman, kebenaran doktrinal bukanlah ukuran utama apakah seseorang dilahirkan dari Tuhan. Sebaliknya, ukuran utamanya adalah kasih kepada rekan-rekan Kristen. Anda akan menemukan banyak orang yang disebut orang Kristen yang dengan gigih membela doktrin denominasi khusus mereka dan menjadikannya standar keselamatan, tetapi juga melakukan kebencian yang berapi-api dan tidak sah terhadap orang Kristen di luar denominasi mereka. Sejauh mereka berperilaku seperti ini, dapat dikatakan dengan yakin bahwa orang-orang yang disebut Kristen ini tidak dilahirkan dari Tuhan. Perhatikan bahwa dilahirkan dari Allah berjalan seiring dengan pengetahuan tentang Allah, sebuah prinsip yang diterapkan di seluruh 1 Yohanes. Dan sekali lagi, mengingat penggunaan present tense, bukan aorist tense, John tidak mengacu pada perilaku yang tidak seperti biasanya, tetapi perilaku yang khas. Dalam ayat 8, mengetahui, dalam bentuk aorist mengacu pada suatu peristiwa, tetapi, cinta, dalam bentuk saat ini tidak mengacu pada suatu peristiwa tetapi pada perilaku yang khas. Ketika struktur gramatikal ini muncul, seperti yang juga terjadi dalam 1 Yohanes 1:9, aorist ditafsirkan dalam pengertian yang tidak lekang oleh waktu. Robertson berkomentar, indikatif aktif abadi aorist dari Ginskuk, tidak mengenal Tuhan, tidak pernah mengenalnya. Demonstrasi kasih Tuhan. 1 Yohanes 4:9 Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan kepada kita sesaat, bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya suatu saat kita dapat hidup melalui Dia. 1 Yohanes 4:10 Disinilah kasih, bukan karena kita mengasihi Allah pada waktu itu, tetapi bahwa Ia mengasihi kita pada waktu itu dan pada waktu itu mengutus anaknya untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di tempat lain dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 5:8 Saya pikir alasan dia mengemukakan hal ini adalah bahwa jika kita diperintahkan untuk saling mengasihi, kita harus mengerti apa arti cinta. Cara dunia berpikir tentang cinta seringkali sangat berbeda dari apa yang Yohanes maksudkan di sini sebagai cinta. Faktanya, American Heritage Dictionary bahkan tidak memuat definisi cinta yang alkitabiah. Itu hanya mengasosiasikan cinta dengan perasaan atau hasrat seksual tertentu. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, kasih alkitabiah bukan sekadar perasaan, kasih sayang. Sebaliknya, itu adalah niat yang disengaja untuk memenuhi kebutuhan nyata orang lain. Dengan demikian, kasih alkitabiah dapat diukur dengan sejauh mana Anda memenuhi kebutuhan nyata dari orang-orang yang seharusnya Anda kasihi.
Dan disinilah salib menjadi contoh. Perhatikan secara khusus bahwa contoh salib bukanlah contoh di mana Anda mengasihi orang-orang yang mengasihi Anda. Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apa artinya itu bagi kamu?" Bahkan pendosa mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Lukas pukul 6.32 juga bukan contoh mencintai mereka yang cukup baik untuk layak mendapatkan cintamu. Sebaliknya, itu adalah contoh mencintai orang berdosa. Jika Anda merasa bahwa orang Kristen lain tidak cukup baik untuk Anda cintai, maka Anda tidak mengikuti teladan salib. Kata khusus untuk pendamaian hanya digunakan di sini dan 1 Yohanes 2:2. Tapi itu juga 6 kali dalam LXX, dan deskripsi yang paling banyak adalah bilangan 5:8 yang mengacu pada restitusi untuk kesalahan yang diderita. 1 Yohanes pukul 4:11 Tuhan sangat mencintai. 1 Yohanes pukul 4:11 Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah begitu mengasihi kita pada waktu itu, kita juga harus saling mengasihi. 1 Yohanes pukul 4:12 Tidak seorang pun pernah melihat Allah sendiri. Jika kita secara khas saling mencintai, Tuhan secara khas berdiam di dalam kita, dan miliknya cinta telah sempurna di dalam kita. Ada fakta menarik tentang kata demikian di sini yang hanya sedikit yang bisa merasakan dampaknya terhadap maknanya. Kemudian, kata Yunani, houtos, tidak mengacu pada besarnya cinta Tuhan, tetapi pada cara cinta Tuhan. Demikian juga, houtos, digunakan dalam Yohanes pukul 3:16, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ini tidak berarti, karena Tuhan sangat mencintai dunia. Jadi di sini juga idenya bukanlah bahwa Tuhan sangat mencintai kita sehingga kita harus sangat mencintai satu sama lain. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, salib, dengan demikian kita harus saling mengasihi. Yang antara lain berarti mengurusi dosa orang lain. Demikian juga, Paulus menulis, suami-suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuk menguduskannya, menyucikannya dengan membasuhnya dengan air melalui firman, dan menampilkannya kepada dirinya sebagai jemaat, tanpa noda atau kerutan atau noda lainnya, tetapi suci dan tak bercacat. Efesus 5:25-27 Tetapi gagasan seperti itu tidak populer di komunitas Kristen postmodernis di mana setiap konfrontasi mengenai dosa atau koreksi dianggap sebagai dosa. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan, tetapi Tuhan, yang ada di sisi Bapa, telah membuatnya dikenal. Yohanes pukul 1:18 Dan, khususnya, kita mengetahui kasih Allah melalui anaknya dan apa yang Ia lakukan di kayu salib. Jika kita mengasihi orang lain dengan cara ini, maka kasih Tuhan kepada kita telah memenuhi tujuannya dalam hidup kita.